محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, lisan kita senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang merupakan perintah Allah kepada kita sebagai hamba-Nya dan yang merupakan yang satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Terlebih saat ini, detik ini kita dikumpulkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang merupakan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz hari bahkan detik berkumpulnya kita saat ini untuk mengkaji dari agama kita. Yang mengkaji agama kita adalah sebuah perintah. Mengkaji agama kita, agama Islam adalah perintah dari Allah yang Maha Pencipta. Berarti orang yang tidak mengkaji agamanya, yaitu agama Islam, berarti dia telah melalaikan dari sebuah perintah, melalaikan sebuah kewajiban. Maka orang yang melalaikan sebuah kewajiban, pantaskah dia dihinakan oleh Allah? Kita katakan iya. Sebaliknya, orang yang mematuhi kewajiban dia sebagai hamba kepada Allah, pantaskah dia diangkat derajatnya dan dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah? Kita katakan iya. Makanya salah seorang sahabat Nabi, Abu Darda, beliau mengatakan, wailun liman la ya'lam wa la ya'mal. Wail. Kemarin kita sudah mengkaji tafsir
surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Sudah kita artikan arti dari wail. Wail itu memiliki arti 4, makna 4. Yang pertama al-khizyu, kehinaan. Yang kedua al-'adzabu, azab atau siksaan. Yang ketiga al-halakatu, kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Kemudian yang terakhir ruwaid adalah salah satu lembah yang ada di dalam neraka yang berisikan darah-darah penduduk neraka dan nanah-nanah penduduk neraka. Ini makna dari wail. Berapa artinya? 4. Maka Abu Darda mengatakan wail, yang 4 arti wail ini akan diberikan kepada siapa? Liman la ya'lam wa la ya'mal. Mereka akan mendapatkan wail bagi yang tidak berilmu dan tidak beramal. Kenapa mereka tidak berilmu? Karena tidak mau belajar. Dan kalau mereka sudah tidak berilmu, pasti tidak beramal. Tidak mungkin seseorang itu beramal tanpa dia mengetahui tentang amal itu. Bagaimana mungkin dia beramal kalau dia tidak berilmu? Kalaupun dia beramal sehingga amalan yang dia lakukan tanpa ilmu, apa yang terjadi? Maka berlakulah ucapan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dan seorang ulama. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'amila Allah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka yang dia dapatkan dari ibadahnya, karena dia tanpa ilmu melakukan amal ibadah itu, yang dia dapatkan dari ibadah tersebut lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Maka wajar saja Abu Darda, seorang sahabat Nabi, mengatakan tercela, hina orang yang tidak belajar, orang yang tidak berilmu dan tidak beramal. Fahmin ahibbatullah. Makanya orang yang melalaikan dari belajar ini bahaya sekali, sangat bahaya. Banyak sekali ancaman-ancaman di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis bagi orang-orang yang tidak belajar dan juga tidak beramal. Demikian juga orang yang belajar dan orang yang belajar tapi tidak beramal, ini juga tercela. Abu Darda melanjutkan, wailun liman ya'lam wa la ya'mal. Tercela orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ini juga tercela. Berilmu tak beramal tercela, hina.
tercela, hina, tidak berilmu, tidak beramal, juga marah. Maka bagaimana supaya selamat? Antara ilmu dengan amal tidak bisa dipisahkan. Ini yang selamat. Dia berilmu dan beramal. Maka seluruh pujian-pujian di dalam Al-Quran, pujian-pujian di dalam hadis itu bagi orang yang berilmu dan beramal. Namun jika salah satu dari dua perkara ini dia tinggalkan, yang dia dapatkan adalah kehinaan, kehancuran, kebinasaan, bahkan lembah neraka. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalal karena sampai detik ini Allah masih berikan keinginan kita di dalam hati, kemauan kita di dalam hati, dan itu merupakan kemauan yang kuat untuk belajar, dan kita berharap agar kemauan itu senantiasa Allah teguhkan di dalam hati kita sampai berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan ini kitab Riyadhus Shalihin, karena ini pekan yang kedua. Alhamdulillah, pekan pertama kemarin Ustaz kita sudah mengisi di tengah-tengah kita. Yang pekan pertama itu kita membahas kitab Al-Usul Al-Salasah, dan insyaallah di pekan ketiga kita juga akan membahas kitab Al-Usul Al-Salasah, dan pekan kedua dan keempat kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada pekan kelima apa bahasa kita? Tapi aku berbaik. Setelah saya baik. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kita masih berada di hadis yang terakhir di bab niat dan menghadirkan niat di dalam hati. Ini hadis yang terakhir, hadis yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir ini berbicara tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua, yang tujuan mereka masuk ke dalam gua dengan berbagai tujuan. Bisa juga masuk ke dalam gua untuk istirahat, Setelah mereka istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan, karena mereka melalui jalan-jalan gunung-gunung. Demikian juga mungkin saja mereka masuk ke dalam gua itu karena kehujanan, sehingga untuk masuk ke dalam gua tujuannya berteduh. Kalau bahasa kita iu, ya, iu. Itu bahasa Jawa atau bahasa desa juga. Berteduh karena hujan. Bahkan kata para ulama, bisa juga tujuan mereka masuk ke dalam gua untuk bermalam, mabit. Karena betul ya, mabit, bermalam di gua itu. Apalagi dahulu, subhanallah, banyak binatang-binatang buas yang berkeliaran di mana-mana.
Maka kita tidak tahu kondisi dari 3 orang ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Mereka masuk ke dalam gua. Maka intinya adalah mereka masuk ke dalam gua. Namun penjelasan para ulama bermacam-macam tujuan mereka masuk ke dalam gua. Begitu masuk mereka ke dalam gua, qala Allah, ada batu dari jabal, batu dari gunung. Batu itu besar, menggelinding sehingga menutup pintu gua. Sakingkan besarnya batu itu, mereka nggak bisa keluar. Gak ada celah dari pintu itu untuk keluar. Karena kau punya tangan, karena mungkin badan mereka bosan-bosan. Tak ada celah. Mereka juga berusaha mendorong karena besarnya nggak bisa. Padahal mereka 3 orang, nggak bisa. Itu kena sakhrah kabirah, batu besar. Maka mereka berupaya untuk menolak bagaimana jalan keluar dari gua itu. Karena kalau nggak keluar, apa yang terjadi? Mati. Maka mereka pun, di antara mereka mengatakan, tidak ada satu-satunya jalan kecuali jalan kita berdoa kepada Allah. Mereka dalam kondisi sulit atau senang? Sulit. Orang yang bertauhid, yang di dalam dadanya, di dalam hatinya penuh dengan mentauhidkan Allah, dalam setiap kondisi apapun ingat kepada siapa? Allah. Ketika dia senang, ketika dia susah, maka dia akan ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena pintu yang satu-satunya 24 jam tidak pernah tertutup adalah pintu Allah. Kapanpun kita meminta kepada Allah, dimanapun kita meminta kepada Allah, pintu Allah pasti. Apalagi merupakan janji Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Telah berfirman Tuhan kalian, telah berkata Rabb kalian, ud'uni, pintalah kepadaku. Apalagi yang perkara itu yang satu-satunya yang mampu memberikan solusi hanya Allah, kita harus kepadanya. Jalan semua buntu, namun jalan Allah tidak ada buntu. Pertolongan dari siapapun tidak ada, tidak bisa, tidak mampu. Namun pertolongan Allah tidak ada yang tidak mampu. Sekalipun itu penyakit yang seluruh sepakat dokter memvonis ini penyakit bahaya, namun kalau sudah Allah takdirkan, Allah berkehendak sembuh. Harusnya umat Islam seperti ini. Semakin kondisi sulit, semakin meminta kepada Allah. Harusnya. Bahkan kita tidak berbicara tentang agama. Agama yang ada pada diri seseorang, fitrahnya sekalipun dia minta sama Allah. Hewan-hewan minta sama Allah. Itu fitrah jemaah.
maka mereka meminta kepada Allah dengan wasilah. Di antara mereka mengatakan, ayo kita berwasilah, kita angkat amalan yang kita perkirakan amalan itu benar-benar ikhlas kita di dalam mengamalkan. Amalan itu amalan yang betul-betul, yang benar-benar istimewa. Dari ribuan amalan yang kita lakukan, coba kita perkirakan mana amalan yang sangat istimewa, lalu kita angkat itu di hadapan Allah, meminta kepada Allah agar Allah berikan pertolongan. Ini boleh atau tidak, jemaah? Makanya wasilah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35 disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mencari wasilah. Jadi sepakat umat Islam semuanya mencari wasilah itu perintah. Mencari wasilah itu perintah. Siapa yang perintahkan? Allah yang memustajabkan doa. Namun wasilah di sini apa maksudnya? Sebagian mengambil wasilah mencari atau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan wasilah yang wasilah itu jatuh ke lembah kesyirikan. Yang kesyirikan itu yang semua adalah semua yang dibenci oleh Allah. Lalu kita angkat doa kita di hadapan Allah dengan wasilah yang dibenci oleh Allah, mustajab atau tidak? Tidak mungkin mustajab. Karena yang kita angkat, kita minta kepada Allah dengan menggunakan wasilah yang dibenci oleh Allah, tidak mungkin mustajab. Maka apa yang maksud dengan wabtaghu ilaihil wasilah? Al-Imam dikatakan oleh Ibnu Abbas, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berkata abi bapaknya Sufyan Ats-Tsauri, an Talha dari Talha, an Atha dari Atha, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Nah, Atha bin Abi Rabah adalah salah satu muridnya Ibnu Abbas. Makanya Atha bin Abi Rabah ini termasuk tabi'in. Kenapa dia tabi'in? Karena berjumpa dengan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat. Maka siapapun yang mencari atau belajar berjumpa dengan sahabat itu termasuk golongan tabi'in, yang termasuk golongan yang dipuji oleh Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas? Maksud dari wasilah adalah ail qurbah. Maksudnya adalah mencari wasilah ketika berdoa kepada Allah dengan wasilah amal saleh. Amal-amal yang segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, itu yang kita angkat, kita jadikan sebagai wasilah. Maka tidak boleh berwasilah yang dilarang oleh agama.
seperti wasilah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Gak boleh. Baik, itu pembahasan panjang sekali. Pembahasan tentang wasilah ini ada di dalam kitab Tauhid. Baik, ahibatu fillah. Jadi, di antara mereka mengatakan kita minta kepada Allah dengan mengangkat amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan, yang kita memperkirakan itu amalan yang luar biasa. Nah, tiga amalan ini ahibatu fillah. 3 orang yang mengangkat satu amalan masing-masing, semuanya amalan yang luar biasa. Yang pertama, saya ringkas. Ketika memberi, yang paling diutamakannya adalah orang tuanya, baru keluarga, baru anak dan istri. Yang paling diutamakannya orang tuanya, baru keluarganya. Ini istimewa atau tidak istimewa? Kenapa dia istimewa? Karena ini perang. Kenapa dia istimewa selain dari perang? Karena mayoritas manusia anak saat ini lebih utamakan siapa? Keluarga. Terkadang subhanallah, ada orang tua tinggal satu rumah dengan dia, istri dan anak-anak di sana. Ketika dia pulang dari luar kota, dia bawakan oleh-oleh untuk istri dan anak-anaknya saja. Orang tua hanya nengok saja. Bahkan ada di dalam diri seorang anak tidak terbetik, terbesit pun di dalam hatinya untuk memberi sesuatu kepada orang tua. Ini sangat bahaya sekali. Lihat ini seseorang yang di antara orang yang berkurung di dalam gua. Kita bacakan hadisnya. Qala rajulun minhum, berkata orang yang pertama, Allahumma kana li abwani shaykhani kabirani. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang tua, yang sudah tua, gak bisa apa-apain. Dia hanya mengharapkan bantuan dari siapa? Orang dari anaknya. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa la mala. Dan ketika aku hendak memberi sesuatu pun, tidaklah kuberikan kepada anak, kepada istriku dan anak-anakku, keluargaku. Hendaknya sebelum saya berikan kepada kedua orang tuaku ini. Jadi sebelum keluarganya, dia berikan terdahulu kedua orang tuanya. Fala abi talabu syajar. Fala abi talabu syajar yawman. Falam urih alaihima hatta nama. Kebiasaan orang ini, kalau sore hari dia dia peras susu, kemudian susu tersebut dia berikan kepada kedua orang tuanya, ada sisanya baru dia bawa ke rumah untuk diberikan kepada keluarganya. Ini kebiasaan orang.
Jadi setiap sore dia peras susu, kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, sampai orang tuanya ini kenyang. Ada lebih, dia bawa ke keluarga. Kalau nggak ada lebih, nggak ada di bawah. Kemudian fahalaltu lahuma gharuqahuma fawajadtuhuma naimain. Suatu hari aku pulang kesorean, kemalaman, karena dia orang ini mengembala kambing atau mengembala hewan. Begitu sore hari biasanya dia peras, pulang dari mengembala, kemudian dia berikan kepada kedua orang tuanya. Suatu hari setelah dia mengembala kambing, dia mencari kayu, sehingga kemalaman pulang ke rumah orang tuanya. Kemalaman dia dapatkan, begitu dia sampai ke rumah orang tuanya, dia dapatkan orang tuanya keduanya sudah tidur. Keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqadhuma wa an uqbiqa qablahuma ahlan aw mala. Begitu kudapatkan kedua orang tuanya sudah tidur dan dia tidak ingin membangunkannya. Ya Allah, ini saya luar biasa yang ada. Aku tidak ingin membangunkan keduanya, padahal bila dapatkan dia sudah tidur. Namun tetap dia peras susu itu. Dia peras susu. Falabithtu wa qala al-qadahu ala yadi antaziru istiqadahuma hatta baraqa al-fajr. Maka aku begitu kuperas susu, kemudian dia tunggu orang ini, dia tunggu orang tuanya sampai bangun tidur. Sebagian riwayat menjelaskan dia menunggu orang tuanya sampai bangun dari tidur dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Dia berdiri, susu di tangannya. Sampai kapan bangun kedua orang tuanya? Hatta baraqal fajr, sampai mendekati subuh. Berapa jam berdiri? Taruhlah dia pulang jam-jam 8 malam atau jam 9 malam, karena kelamahan dia pulang dari mengembala. Jam 9 malam kita tahu, sampai mendekati subuh dalam keadaan berdiri, kemudian di tangan dan susu. Dia tidak mau bangunkan orang tuanya. Tergambar ini yang berat. Bisa nggak dia dulu? Bisa. Bahkan anaknya menangis. Wasibiyatu yatadaruna 'inda qadamai. Anaknya menangis, tetap dia tidak memberikan susu itu kepada anaknya. Anaknya menangis, jemaah, tetap susu itu tidak mau diberikannya kepada anaknya.
karena dia harus mengutamakan kedua orang tuanya, baru keluarga. Fastayqadha fashariba ghubuqahuma. Begitu mendekati fajar, bangunlah kedua orang tuanya, baru diminumkannya susu itu. Sudah kenyang kedua orang tuanya, baru susu itu kalau lebih dia kasih kepada keluarganya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan itu kalau benar-benar Engkau terima amalanku ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka bergeserlah batu itu, terbukalah, adalah celah, namun tetap mereka tidak bisa keluar. Siapa yang membukakan, menggeserkannya? Allah. Geser jemaah. Kita kadang kalau bergeser pintu, apa pikiran kita? Hantu ini. Allah yang menggulingkan batu besar itu sampai tujuannya ke gua itu, semua diatur oleh Allah. Bergeser sendiri, nggak ada bergeser. Bergeser sendiri batu. Kenapa? Ini menunjukkan amalan diterima atau tidak? Diterima. Maka yang hebat adalah kata para ulama, keikhlasan itu dapat mendatangkan pertolongan ketika kita. Baik. Ini yang pertama. Ini menunjukkan baktinya kepada kedua orang tua. Begitulah puncak kebaktian yang luar biasa. Tetap dia mendahulukan kedua orang tuanya. Kemudian qala al-akhar, kemudian yang kedua berkata orang yang kedua. Ini juga istimewa. Sudah Isya? Baik. Qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, ini orang kedua ya. Ya Allah, saya punya sepupu. Sepupu itu apa berarti? Anaknya paman. Anaknya paman. Jadi anak paman itu atau sepupu mahram atau tidak? Tidak mahram. Anak abang kita, adik kita, kakak kita, anaknya mahram atau tidak? Keponakan mahram. Jadi kalau anak paman kita atau saudara dari ayah itu amun. Kalau saudara dari ibu itu khalun. Anak saudara dari bapak kita dan anak saudara dari ibu kita ini sepupu tak mahram. Makanya terkadang, kau udah lah, konceng aja.
diboncengnya, enak dia bonceng anak dari pamannya. Jadi itu bukan mahram. Tapi kalau keponakan baru mahram. Kita punya abang, anaknya, boleh bersama mahram. Kita punya adik, punya kakak, anaknya, sampai habis anaknya, cucunya, habis cucunya, cicitnya, habis cicitnya terus ke bawah. Nah, itu keponakan, itu mahram. Kata orang ini, ya Allah, aku punya sepupu, anak dari paman saya, dan dia adalah wanita yang paling cantik, wanita yang paling cantik dan paling kusukai. Kayaknya boleh nikah, boleh. Ahabban nasi ilayya, ya Allah, dia yang paling kusukai, sangat kucintai. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka'ashadri ma yuhibbul rijalun nisa. Di dalam riwayat lain, dia adalah wanita yang paling kucintai. Wajar sebagai laki-laki, sebagaimana laki-laki lain mencintai wanita lain. Fa'aradtuha ala nafsiha, aku inginkan dirinya, sangat kuinginkan dirinya. Namun famtana'at minni, dia tolak saya. Dia menolak, perempuan itu menolak orang ini, orang yang kedua. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, cinta itu masih ada, suka itu masih ada, namun ditolak. Boleh ya? Satu menit lagi. Baik, kita sholat isya dulu. InsyaAllah setelah isya kita lanjut. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-akhar, berkatalah orang yang kedua, yang orang kedua ini memiliki anak dari pamannya, seorang wanita. Yang wanita itu, yaitu wanita tersebut anak dari pamannya, ahabban nasi ilayya, orang yang paling yang dia cintai, yang sangat dia sayangi, yang sangat dia inginkan. Faradtuha ala nafsiha, aku ingin memilikinya. Famtana'at minni,
akan tetapi wanita tersebut menolaknya. Padahal wanita itu adalah orang yang paling dia suka. Ditolak. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, maka berlalulah masa demi masa, hari demi hari, bulan, tahun, dan dia masih suka. Faja'atni, tiba-tiba datanglah wanita itu kepada. Wanita yang mana nih? Wanita yang dia sukai. Dan kesukaan dia di dalam hatinya kepada wanita itu tidak berubah walaupun puluhan tahun. Bertahun-tahun sudah tak berubah cintanya kepadanya. Faja'atni, tiba-tiba datang dia kepada. Fa'a'taituha 20 wa 100 dinarin. Dia minta tolong karena dia wanita itu dalam keadaan sulit, maka dia minta pertolongan dari laki-laki tersebut. Orang ini, orang kedua. Maka aku berikan kepadanya 20 wa 100 dinarin. Diberikan kepadanya 120 dinar. 120 dinar. 1 dinar 2 juta lebih. Berarti 120 dinar kali 2 berapa? 240 juta. Itu diberikan laki-laki, orang yang di dalam buahnya orang kedua, kepada wanita tersebut dengan syarat. Ini lagi butuh nih. Wanita ini datang minta bantuan, dan wanita itu sangat dia cintai, sangat dia inginkan, tapi wanita itu dulu menolaknya. Tiba-tiba datang dia minta tolong, lalu wanita laki-laki ini mengatakan, kuberikan tapi dengan syarat, akan kuberikan kepadamu fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, berikan kepadamu 120 dinar, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan catatan engkau harus memiliki. Memilikinya bukan dengan akad nikah, tapi dengan zina. Fafa'alat, wanita itu sepakat. Wanita ini ahibati fillah, mu'minah, salihah, tapi karena terpaksa, maka dia membutuhkan bantuan. Apalagi subhanallah, bantuan itu dengan syarat yang haram. Kata laki-laki itu, boleh asalkan engkau bermalam dengan, berkhalwat dengan, bermalam dengan satu malam, sehingga aku memiliki dirimu satu malam. Fafa'alat, dengan terpaksa wanita itu sepakat. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai aku sudah memiliki dia, memegangnya, istilahnya sudah menguasainya, bebas mau lakukan apa, karena sudah bayar. Bayangkan
Ahibati fillah, ini adalah wanita yang dia inginkan dari tahun-tahun, bertahun-tahun dia inginkan ini. Tiba-tiba sepakat atas syarat tersebut dan dia mampu. Wanita tersebut pasrah, menyerahkan diri kepadanya karena berurang. Wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala sudah kukuasai dia, sudah berada kakiku dengan kakinya sama, tinggal terjadi lagi zina itu, qalat, tiba-tiba wanita salihah ini mengatakan, ittaqillah, hai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, jangan engkau rusak cincin kecuali dengan benar. Jangan engkau rusak atau jangan engkau patahkan cincin kecuali dengan syariat, berarti dengan nikah. Karena kondisi mereka nikah atau zina? Zina. Padahal sudah dikuasai. Namun begitulah ucapan wanita tersebut, ittaqillah wa la tufaddal khatama illa bihaqqihi, jangan engkau rusak cincin kecuali dengan syariat, kecuali dengan akad nikah. Fansaraftu anha, maka aku pun meninggalkannya. Kenapa laki-laki itu ahibati fillah meninggalkannya? Karena wanita itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wanita itu mengatakan dengan penuh dari lubuk hatinya, maka sesuatu yang keluar dari hati akan mengenai hati. Mendengar ucapan wanita tersebut, ittaqillah, maka dia pun meninggalkan wanita itu. Istimewa nggak ini jemaah? Istimewa. Sudah tinggal siap lagi, sudah bersatu kaki dengan kaki, dan laki-laki itu sudah menguasainya dan dia mampu. Wanita itu pasrah, wanita itu sangat dia cinta yang dahulu, sangat dia inginkan tubuhnya karena kecantikannya. Tiba-tiba dia tinggalkan itu semua atas kalimat ittaqillah, kalimat yang luar biasa. Takutlah kepada Allah. Kalimat yang memberhentikan segala dosa dan maksiat, walaupun keinginan sudah kuat. Makanya ahibati fillah, ini adalah amalan istimewa. Terjadi juga di zaman Nabi Yusuf. Apalagi yang menggoda Nabi Yusuf bukan wanita sembarangan, wanita yang memiliki kedudukan, wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Kalau seandainya
yang terjadi pun dengan Nabi Yusuf, apakah dipenjara wanita tersebut, dihukum wanita tersebut? Dia memiliki kedudukan. Demikian juga terjadi kasus seperti ini kepada Atha bin Abi Rabah. Di tengah-tengah yang tidak ada orang, sendiri, kata wanita yang nakal menggoda Atha bin Abi Rabah. Apa yang dia pandang dengan Atha bin Abi Rabah? Ganteng enggak? Kaya enggak? Dari fisiknya enggak ada yang selera. Tapi apa tujuan wanita itu untuk menggoda, mengajak berzina Atha bin Abi Rabah? Untuk merusak nama Atha bin Abi Rabah. Karena Atha bin Abi Rabah di zaman itu siapa tidak kenal? Terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan amalnya, zuhudnya. Dia ingin merusak itu nama baik Atha bin Abi Rabah. Dia datang kepada Atha bin Abi Rabah, menyerahkan dirinya gratis dengan berpakaian na'udzubillah. Bagaimana sikap Atha bin Abi Rabah? Sendiri jemaah, sendiri, gak ada orang, sunyi. Malah dia menangis. Melihat wanita seperti itu dia menangis. Digoda oleh wanita itu, dia pegangi Atha bin Abi Rabah, dia menangis, dia usir sambil mengatakan, tidakkah engkau malu kepada Allah? Aku malu kepada Allah, saat ini dia melihatku. Ya Allah, ini terkadang kita, saat ini dia melihatku, dan nanti di hari kiamat aku berjumpa dengan Allah penuh dengan rasa malu kalau terjadi. Itu membuat Atha bin Abi Rabah menangis, bahkan wanita tersebut menangis, akhirnya bertobat. Di zaman mereka, subhanallah, kuatnya diri mereka, kuatnya mereka menjaga iffah diri mereka. Kita di zaman sekarang sulit untuk menjaga kesucian diri. Sulit. Putra putri umat Islam saat ini subhanallah terkadang terjadi bebas-bebas. Maka hebat fillah yang memiliki anak wanita, jaga harga diri dia, jaga iffah dia. Sulitnya kita menjaga hewan, kita harus lebih sulit lagi menjaga anak kita. Allah cuma terkadang sering kita sampaikan, kita pulang terkadang jam berapa, ada anak orang yang belum diantarkan ke rumah, masih minum-minum. Terkadang subhanallah wanita sendiri, kawan-kawannya 4 laki-laki. Mana mamanya, mana orang tuanya? Pakai jilbab pula itu wanita itu. Ya Allah, kenapa orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya di luar sana? Di zaman sekarang sulit menjaga anak kita wanita, nah sulit. Namun kita harus berupaya. Fansaraftu anha, maka aku tinggalkan dia. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal itu wanita yang kucintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taytuhu, ku tinggalkan harta itu. Berapa tadi? 100
240 juta dia tinggalkan. Dia berikan kepada wanita itu, lalu dia meninggalkan wanita itu. Bukan dia ambil harta itu lagi, tidak. Dan dia pun meninggalkan wanita itu bukan karena tidak mampu dia memiliki wanita itu. Dia meninggalkan wanita itu karena takutnya kepada Allah. Maka itu yang diangkat ke hadapan Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, pada di waktu itu aku benar-benar ikhlas mengamalkannya kepadamu, lakukannya karenamu. Maka kalau benar-benar engkau terima itu ya Allah, bukakanlah pintu bergeser. Farajat as-sakhra ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Begitu tergeser kedua kali kan, namun tetap belum bisa keluar. Ahibati fillah. Bisa enggak Allah langsung bukakan seketika itu? Bisa? Mampu? Makanya Allah jemaah, terkadang semua kehidupan kita ini sudah diatur semua. Sudah diatur. Gampang bagi Allah itu bukakan langsung gampang. Makanya ada sebuah pertanyaan yang konyol sekali. Pertanyaan yang na'udzubillah, ini bahkan pertanyaan yang haram. Ustaz, bisakah Allah menciptakan sebuah perkara, sebuah benda yang besar sampai Allah sendiri tak mampu mengangkatnya? Yang pertama, dia membuat sebuah perkara atau benda yang besar, berarti dia mengakui ada Allah Maha Kuat. Yang kedua, dia menafikan kekuatan sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkat. Ini pertanyaan haram, pertanyaan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wa qala tsalits, kemudian dia berkata orang ketiga, Allahumma inni istajartu ujra wa a'taytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Orang yang ketiga ini memiliki karyawan. Kemudian semua karyawan ini sudah dia gaji. Tinggal satu karyawan yang belum dia gaji, dan karyawan ini pergi tanpa diketahui. Karena kalau dia minta izin dia pasti dikasih. Taraka alladhi lahu wa dhahab. Dia tinggalkan gaji, kemudian kerjanya begini. Gajinya masih ada di situ. Fasammartu ajrahu hatta kazurat minhu al-amwal. Lalu orang ini yang punya karyawan ini, gaji orang tadi, yang satu orang tadi, dia olah gajinya sampai makin besar, memiliki keuntungan yang besar. Faja'ani ba'da hini, tiba-tiba sudah bertahun-tahun datang. Hini ini sinin, tahun. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Tiba-tiba datang. Minta apa? Minta gaji.
Sudah piginya gak enak, pergi begitu saja, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan gaji. Sudah puluhan tahun, 20 tahun, tiba-tiba datang, Pak, masih ingat sama saya? Ingat, gaji saya dulu, Pak. Masih ada, saya ingat gaji saya di sini. Faqala, kemudian orang yang tadi yang punya karyawan itu mengatakan, ya Abdullah, ay fulan, addi ilayya ajri. Datang yang tadi karyawannya, ya fulan, Allah, berikan gaji, tunaikan gaji. Mana gaji? Faqultu kullu ma tara min ajrika. Engkau lihat tuh lembah, di lembah itu ada ibil, unta, kemudian bakar, sapi, kemudian ghanam. Apa ghanam? Kambing. Warraqiq, kemudian budak yang mengolah, yang mengurus itu semua. Jadi di lembah itu ada unta, puluhan unta, ratusan unta, kemudian ratusan sapi, kemudian ratusan ekor kambing, kemudian puluhan orang, puluhan budak yang mengurus itu. Kata yang punya usaha, itu lembah, itulah gaji. Faqala ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai Tuhan, jangan gaji aku ni. Ya gaji cuma 5 juta, tiba-tiba sudah segitu besar. Jangan kau gaji aku, wahai Tuhan. Faqultu la astahzi bika. Aku enggak gaji. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Ini semua gaji yang Allah, ratusan unta, ratusan sapi, ratusan kambing, kemudian puluhan budak, itu milik dia semua. Kenapa? Karena diolah dari gajinya tadi. Lalu orang tanya, subhanallah, sudahlah tadi keluarnya kan isi, tiba-tiba datang minta gaji, ditunjukkan semua punya dia, diambilnya 1 ekor tadi yang tinggal. 1 ekor pun kambing pun tak, ekor jangan kan badan ekornya juga tidak tinggalkan. Luar biasa ya. Ratusan unta, ratusan sapi, ratusan kambing, puluhan budak, dia ambil semuanya. 1 ekor pun tak ada ditinggalkan. Maaf kan? Kalau kita coba, subhanallah, tak bersyukur khawatir. Mengolah itu semua, Pak, sulit kan? Itu luar biasa. Mengolah semua gajinya itu sampai begitu besar. Datang-datang ambil semuanya. Nggak ada pun yang tinggal 1 ekor pun tak ada tinggal. Lalu itu dia kata, emang istimewa. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, untuk mengolah gaji sebulan itu aku ikhlas ya Allah. Kalau memang benar-benar Engkau terima amalanku ya Allah, apa yang Kau buat itu Engkau terima, maka bukakan pintu gua ini bagi kami. Fam farajatiz sakhra fa kharaju yamshun. Kemudian terbukalah yang ketiga kalikan, bergeser di batu, terbuka yang ketiga kalikan. Akhirnya mereka pun bisa keluar lalu meninggalkan gua tersebut. Alhamdulillah, ini amalan yang luar biasa yang mereka angkat di hadapan Allah sebagai wasilah untuk mendatangkan
dapat mustajabkan doa. Makanya kita berupaya seluruh amalan kita itu kita ikhlaskan, sehingga ketika kita meminta kepada Allah, Allah tahu. Apalagi kita di waktu-waktu kita butuh bantuan dan pertolongan Allah di waktu sulit, karena kita melakukan amalan-amalan yang ikhlas. Seluruh ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, itu yang menyebabkan amalan kita diterima. Dan ketika amalan kita diterima, maka insya Allah doa-doa kita pun diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kapan amalan kita tidak diterima, atau amalan kita jika tidak diterima, maka doa-doa kita pun tidak akan diterima. Ingat hadis yang ditolaknya doa yang dalam keadaan safar, itu kan ibadah. Tidak diterima ibadahnya, maka tidak diterima doa. Tidak mustajablah doa. Kenapa tidak mustajab doanya? Karena amalannya tidak diterima. Kenapa amalannya tidak diterima? Karena bercampur dengan perkara-perkara yang haram. Ikhlaskan, kemudian jauhkan dari riya, jauhkan dari perkara-perkara yang haram di dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Ini saja ahibatul fillah kita akan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Kira-kira ada pertanyaan jemaah? Kalau tidak ada, insyaallah besok mudah-mudahan besok kita akan kembali berjumpa di Masjid Al-Ikhlas dalam pembahasan tafsir, insyaallah tafsir juz amma insyaallah. Ini saja, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami para ilmu dan dari syaitan Allah. Kami mohon kepada Allah dan maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka